Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat Talok beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Dalam hal ini diwakili Lina Tomolebita Bapak Sekcam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah beserta seluruh pejabat dari kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Bapak, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid yang sempat hadir, wabil khusus kepada Bapak Panitia Pelaksana dan juga terkhusus kepada tim pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks Pasar Panampu ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini, walaupun bukan lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Syaban, tapi kita memperingati bukan merayakan. Jadi mudah-mudahan angka barakatul malari dalam na'yawan niwi. Saya tadi dibisik panitia, Pak Ustaz kasih lama-lama, tapi kayaknya saya tidak bisa lama ini Pak. Saya sudah hampir 10 hari dari Tanjung Selor, kemudian Sebatik, kemudian ke Kutai Kartanegara, Samarinda, kemudian kemarin dari baru ke Sigeri, baru kembali lagi ke sini. Tidak pulang-pulang ke Sidram. Hanya alhamdulillah untuk amanah umat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mohon doa tak semua. Mak bicara logika atau mak bahasa Indonesia Kak? Campur. Alhamdulillah. Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ia ko pendekatan spiritual ipake. Guru tak Kiai Abdurrahman Ambodalle almarhum alamagafurlah itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya.
Gurut maka toba komaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Iyaro santrin na maka da kanjak pakatobana gurut komaros. Maka dah hade. Aja mau beli kak. Jangan berbohong. Karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya gurutta, maka dia ditonga ke makatok boko Pinrang. Nang kaki okomaros aga nasa gurutta. Ya kuya muita ya tongat tu. Aja nama pangewang. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega paringeranna. Di kalangan ulama sufi, iero patasawpue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu tandanya sabab makbale atau macai. Tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi. Kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halqani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih. Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih. Pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang. Dikorupsi nas sumbangan tahu. Pas sabu-sabu mas sumbang. Diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Wabbas Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai? Dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat dia nak barakak pakasibian nate gara-gara lena. Ini ulama 4 mazhab. Tapi si Yusuf Qardawi sebaliknya. Ya kong kapaboto masumba na de mutarimay madosay panitiay. Magay ya ko paboto masumbang alay sumbangan na nasaba ya ko demo alay napaki boto tatambay dosana. Coba. Itu kaidah dalam kajian fikih. Napake minum, napake masabu-sabu. Pasang kupon putih, pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai, bikinkan kotak, baru ditulis sumbangan napa botoe. Bisa dipakai. Kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ. Bangun menara pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ. Karena dia bukan tempat sholat. Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih.
Jadi pasti berbeda. Makin berbeda. Walizalika halakahum, kata Allah. Makko memetukuru ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain. Tapi ada Imam Al-Jasuli. Beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan, panitia masjid harus cari aman. Bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan, buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo. Silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab itu. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih. Halal atau haram? Di sini hukum. Pikir nih, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram. Itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya. Ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih. Setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Syafi'i punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya, kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mugere. Pak namode mugere imateto. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dia tetap terhitung bangkai. Karena gerakannya itu menuju ke kematiannya. Imam Malik mengatakan tidak. Selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup. Yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kaya gana meta pakai Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembelih, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai. Karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembelih, ipatamo kodarongnya nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian mati, maka itu tetap bangkai. Karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Oke, kami pakai. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Inilah namanya pikir gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatame dalam sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda sholati dhuhri. Masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak. Kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid. Pas tiba di masjid langsung Allahu Akbar. Tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya. Tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab Bang Imam Syafi'i, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya. Haram dinikahi dan haram digauli. Istri dinikahi dan digauli. Makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya.
Banyak orang salahkan Imam Tasyafi, tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ, Pak. Hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya, baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai. Karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar, Pak. Karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan, siges sayoli nama kunreye sibarone bukan muhrim, batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci. Masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal. Masuk lagi. Lauki Makkah insya Allah dia haji. Lobi Makkah mak jenek terewa. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian, sitongena maka dah kau nak peristiwa guru tak bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir. Dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat. Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak, sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja, kalau mau pindahkan Al-Quran, tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba. Itu kalau kita mau kaji. Kemudian, maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong sahabat tak keluarga tak menrek Mekah, melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya di pasar Panampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa, Pak. Ini perjalanan ini. Masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macene palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar. Artinya Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu, Pak. Niga Nabi pure palalempeni yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan, tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan, bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada 2. Mi'raj secara jasad. Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit. Tapi dia tidak isra, cuma langsung mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada 2. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Tapi ia rolangi Pak susah. Magai saya buka di kitab di buku astronot. Bintang yang paling dekat dari bumi, kau angka pesawat ipake dengan kecepatan cahaya, padahal sina cahaya, si ratu patau waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nama kedai uko dalelewe, langit pertama dihiasi dengan bintang. Berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu a'lam. Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi
Ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh sampaya sunnah ke Madinah 2 rakaat, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tursina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 Nabi dan Rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi. Ada dalam tasawuf, surah apa yang dibaca Nabi ketika dia memimpin para imam dan Rasul? Itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus miliki itu. Yaitu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Biran. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam. Karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat, ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya, kenapa cepat? Imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya, kenapa cepat sholatmu? Ya kalau lambat, jamaahku semua pergi. Selesai. Enak jadi makmum itu. Jadi iya tuh imamnya Pak Bu. Sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole ya pintu nama makmumnya. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai Nabi. Tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat, maka kau harus bersumber juga dari rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu yang sudut masjid ini. Dia masuk dari sana, ini masjid Pak susah. Ya, kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa. Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal ijenek na imangnya, dia langsung lari ke situ, orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kenri meloloh. Enggak bisa. Jadi magi imangnya nadena ya ronolah, pintu na makmumnya. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurut tak, dena tasakka bacaan. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam sholat. Karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasaka bacana. Analoginya sederhana. Kalau ada balon 1000 watt. Nah pembatasnya cuma 450 watt. Ia tapatuwa ya ro balongnya pasti sepak kur. Begitu juga imam, ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak Listrik, punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan. Karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya, sederhananya begitu. Yang kedua, iya ro imangnya degaga sampaja sunnah no kumsigi o kumana mi bolana. Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarwih. Jangan. Kayak bolana imangnya, bukan rumah tempatnya tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bangnya tatama masigi Pura sesudah doa bersama, kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dena mati yaitu imangi ko dena si runtuk na bitta. Itu berkat. Itu khususnya Pak. Kemudian yang ketiga, tempat
tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama. Karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni Pak barakat ni yasang mihrab. Nabi Zakaria degaga anakna, paja ni halanga bainena sudah berhenti haid, menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua. Tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat, langsung turun malaikat dari langit memberitahu, Annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan. Guru Taki Abdul Rahman Ambo Dalle. Kamarnya dia bagi dua. Setengah dia tempati tidur bersama keluarganya. Setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Guru Tak. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga na tampara rewa, aga nasa, puang degaga kasih diku na meka rewa lo kampung, aga nasa Gurutta, masuk ke dalam kamar kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya, onron na patadangi utuna pilalan na mihrab na kumasikiri. Setiap anak yang masuk dapat uang, padahal dia nang kena taruh di Gurutta ko. Akalan na nanae, ya kong kadi naruntuk, lima lapor, kadi diwala ko onron na Gurutta. Datang lagi minta yang lain, disuruh lagi masuk, dan tidak pernah habis. Pulekin royero. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria. Anna laki haza, pulekin roye, huwa min indillah. Karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala idi, WC makanja o kubolata, sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC, tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak, itu Nabi Zakaria kak deganakna. Istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena, Maryam asanna. Ini nanti ibunya Nabi Isa. Umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik. Bilik itu kamar. Di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat. Itulah mihrab dan dua anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu dua lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak, piara nak darah, nala caket tanga. Dia itu na bukai. Ya na pura na patamangan re, dia tutup kuncinya, baru dia kunci, baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di piara nak darah, ya le gonci motor. Menrotona madari masuk angin. Ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tamek pilalan na kamar na bilik na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandrian re na sepintunya tertutup. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada di makan aja nang kaduriang nguku kamar mu na digaga na tanya waktu duriang. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Pulekin riye. Jawaban na Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Pulekin roye. Aga jawaban na Maryam. Langsung mengatakan, "Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ya kupung Allah Ta'ala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, "Saya puluhan tahun tinggal di sini. Berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab. Cuma minta anak. Berarti tania pak dongan na makanja. Onron na makanja. Sehingga dia suruh asuko kutu. Niya tama.
Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangi tetong mas sempajang. Nailau dolori punna. Aga pak donganna. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Coba. Di sini inti jami Mi'raj Pak Bu. Maka daya ro sampajange angka memang ni sebelum Mi'raj Nabi tahu. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat. Semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sampajangi alipu. Bicara rogi na to. Alipu. Etong. Rokoi ha. Sujui mim. Tudangi dal. Agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nurul Muhammad. Siapa itu Nurul Muhammad? Bapaknya Ruh. Kalau pada diri disebut rahasia. Makanya kepala mim. Dada ha, pinggul mim, kaki dal. Tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh. Nanti pusing kepalanya kalau itu masuk dalam kajian tasawuf. Makanya sebenarnya kan begitu. Yana tunang kabicara nogi makada kegaya sempajang, agaya mas sempajang. Kegaya sempajang Ahmad alipu ha mim dal. Makanya Ahmad tetong rokok suju tudang. Ya itu sempajang. Tapi agama sempajang yang sholat kita mim kepala, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Itu makanya manusia itu tulisannya Muhammad. Ya itu makanya Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang. Ia mato ya sange Ahmad, ia mato rahasia. Apa ia kawatak kalewe tubuh kasara nyawa rahasia dengan ruh. Yana tu wanafah tu fihi ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mati itu kullu nafsin zaikatul maut. Yang mati itu nafs jiwa, bukan ruh. Makanya orang yang meninggal tetap menerima transfer pahala karena ruhnya masih menerima. Dia mengatakan, kalau sudah mati, wafat, tidak, terputus sudah. Itu karena dia tidak tahu. Ada juga masyarakat kita yang keliru. Orang sudah mati dibikinkan makanan. Baru dibilang, ini yang paling disuka Pak Imam. Dulu almarhum paling suka makan durian. Mangga macan. Pak Imam yang sakit perut. Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Ia tuh baca dongnya dua. Angka baca do salama, angka baca do wariala. Ia sange baca do wariala bicarogi. Ia ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Ia ko lega iruwe watakale bam maka dia wuju. Ruh disebut dengan wariala. Jadi aku maka dia baca do wariala berarti baca do ruh. Berarti doa kepada almarhum. Ini penting. Tapi kenapa ada makanan? Disinilah ulama cerdas, ulama dulu kita pintar betul. Makanya doa ada yang 40 menghijab. Doa itu bisa ditolak karena 40 hal. Tidak diterima. Makanya kalau Pak Imam berdoa dan tidak diterima doanya, kasih makan dia. Karena kalau memberi makan kepada seseorang itu 40 hari 40 malam baru bisa habis di dalam perutnya. Setiap dia sholat itu malaikat rahmat berdoa supaya orang yang memberi makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sehingga ada makanan. Kalau doanya tidak sampai, nanti pahala makanannya yang sampai. Makanya kalau ada imam baca doa dia tidak makan, tarik telinganya. Ini penting. Kecuali Pak Imam puasa. Itu di situ letaknya Pak sebenarnya. Sederhana sekali. Yang selama ini orang salahkan.
Saya itu Pak, setiap ke Makassar dari Sidrap, pasti saya singgah di makamnya Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale. Pasti saya singgah. Kalau sudah lewat, saya kembali. Saya suka bertawassul kepada beliau. Sehingga kirimkan Fatihah, surah Al-Ikhlas, kemudian saya berdoa. Ibu, talingak barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Ia mina salah ko makadaki. Opo nganu pasalama ka. Itu tawassul namanya. Itu yang musyrik. Bedakan ya. Makanya pengantin baru itu disuruh ziarah makam. Sebelum dia berhubungan dengan istrinya, datang ke kuburan, minta kepada Allah supaya berkah yang diberikan kepada wali itu diberikan juga kepada kita. Kelak ketika anak kita lahir. Maka itu musyrik tidak. Kenapa di kuburan? Karena Nabi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah wafat dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Itulah sehingga kenapa Nabi ziarah makam setiap jam 12 malam di malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Kita ziarah makam sudah lebaran, datang selfie-selfie, tidak ada doa. Tidak begini dia mau, enggak, di sana saja. Kumeru kampung nanti. Maka tidak boleh? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Di dalam Al-Quran kita baca setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kita pakai siratal ladzina an'amta alaihim? Bukan siratal nabi, bukan siratal malaikah. Tapi kenapa siratal ladzina? Jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu yang kita minta. Ini kan. Makanya ziarah makam itu penting sekali. Datangi makam, bacakan Fatihah, baru minta kepada Allah. Jangan minta di makam. Cuma kita di situ meminta kepada Allah setelah membacakan. Karena di situ bisa nyambung. Seandainya doa Pak cukup kalau di masjid, Nabi tidak usah disuruh pergi ke kuburan mendoakan jenazah. Seandainya kurang apa doanya Nabi kalau di masjid? Kurang apa doanya Nabi di rumah? Tapi kenapa dia diminta mendatangi kuburan di malam hari? Karena ada di situ doa yang bisa mustajabah. Cuma orang tidak tahu. Karena itu dia tidak melihat dalil ke situ. Dia hanya melihat orang yang berdoa. Apa bedanya? Aga si salana. Nareko angka tau letek bola baru. Nama kanja lada bola na tita. Menreki okoro bola na langsung makada. Puang. Tali toka kasih bola matu mako kanja na. Sama. Kenapa ke rumahnya orang berdoa? Kenapa tidak di rumah saja? Itu sama tadi. Beda sedikit saja. Ini yang kadang disalahkan orang-orang yang tidak paham dengan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Ini sudah berapa? Tinggal 10 menit 1 jam ya. Belum ya? Kemudian, ini penting juga. Imam, ini saya dapat dari Guru Ta. Imam itu jangan pernah bicara di tempatnya menjadi imam. Aja lalu gaga ada lino na lapaka lillakun rona mancagima. Ya kau angkat atau mewai ada. Bergeser dari mihrabmu kemudian kau bicara. Magai. Supaya mihrabmu itu sakral. Dan dia bisa tembus ketika engkau berbudaja. Kemudian. Imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu. Sesudah sholat isya dan sesudah sholat subuh. Kecuali dia baca Fatihah 9 kali. Ini yang susah. Ini tidak ada dalam kitab fikih. Hanya diajarkan dalam tasawuf. Fatihah pertama kepada Nabi. Fatihah kedua kepada seluruh Nabi dan Rasul. La jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was solihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang penting. 4 ulama wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Madasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau ada perempuan hamil, ya kong kamakun reimat tampu. Sebelum tidur ajen neki.
Setelah berwudu, bacakan Fatihah kepada 5 orang ini. Yang pertama Nabi Ta, yang kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru Syekh Ahmad Ar-Rifai, baru Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, baru Syekh Ahmad Al-Badawi. Napata karawa tamputa. Pegang anak kita itu di bagian luar. Usap, baru berdoa. Ipo, talingi barak ka iya nana angkai utampu. Pada barak ka angkai talingi atau pandrita epai. Kemudian tidur. Maka de gurutta. Ia kumulai pananungan ngigang kajaji bijam mancaji tau panrita mati itu kajaji. Itulah yang dilakukan ulama kita dulu. Tapi ini sebenarnya ilmu rahasia. Tidak apa-apa saya buka. Dulu orang pawa kain putih baru bisa terima. Tidak apa-apa. Kemudian saya lanjutkan. Makanya Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, itu Rasulullah menerima sholat, tidak ada yang dampingi. Jadi ya Nabi terima sampaja, demetoga atau dampingi. Tidak ada malaikat satupun yang mendampingi. Karena malaikat Jibril hanya sampai di Baitul Ma'mur. Langit ke-7 baru Baitul Ma'mur. Hanya sampai di situ. Tidak bisa naik dia ke atas. Makanya dia beritahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu. Saya hanya sampai di sini. Ketika saya melewati alam ini, maka saya akan hancur. Itulah kenapa Imam Ja'far dalam kitab Al-Barsanji dia mengatakan, anta nurun fauka nurin. Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Karena Jibril adalah cahaya, tapi kau masih bisa mengalahkan cahayanya Jibril. Banyak yang menyalahkan karena dia mengaitkan Quran surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Bahwa kalimat anta nurun fauka nurin nasangi Nabi tayase ini pun Allah Ta'ala. Padahal yang dimaksud Imam Ja'far adalah Rasulullah anta nurun fauka nurin, di atasnya Jibril. Itu kuncinya. Karena di Baitul Ma'mur inilah malaikat bertawaf. Nah, di situ kan ada tiang aras. Sebelah kanan tiang aras itu, di situ mimbarnya Nabi Ibrahim. Itu jalur masuk ke dalam surga. Di sebelah kirinya itu jalur masuk neraka. Di situ mimbarnya Rasulullah. Kru mimbaraknya Nabi Ta. Makanya Sayyidina Ali kan bertanya, kenapa mimbarmu di situ ya Rasul? Agak nasa Nabi Ta, saya meminta kepada Allah supaya diletakkan di sebelah kiri aras. Magai, karena itu jalur masuk ke neraka. Kalau nanti ketika ada umatku yang akan digiring masuk ke neraka, maka saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah. Minta supaya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna kalimat wasyarafa wa darajata aliyatan rafiyah wa ba'ashu maqamam mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia menjawab dan bersalawat kepadaku kemudian membaca doa sesudah azan, maka pasti dia mendapatkan syafaatku. Karena di situ janjinya Rasulullah. Cuma banyak orang tidak memanfaatkan ini, Pak. Makanya ketika Rasulullah naik ke atas di Sidratil Muntaha. Saya kemarin mendengarkan ceramahnya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di atas Sidratil Muntaha itu ada satu alam. Kalau dulu Guru Ta'al Mukarram Haji Abdul Muin Yusuf Kalisidendre itu mengatakan itu adalah alam istawa. Tapi Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir itu mengatakan itu adalah alam pena. Alam pena itu kalau kita alam memori handphone itu di situ semua isi yang ada di dunia. Maka orang yang berbolak-balik ke alam pena itu bisa mengetahui peristiwa yang jauh sebelum terjadi. Kenapa? Karena di situ kuncinya. Ada ulama yang dibukakan tirai itu. Namanya Qasyaf. Banyak. Tapi saya tidak bahas di sini. Makanya ketika Rasulullah naik di situ, apa yang dia ucapkan? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah. Langsung Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kuncinya. Tapalai sangiri lalalapalang, tapasik diri lalaperingerang. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Singgah, jangan dilanjut. Ada sakta di situ karena itu kalamur Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, itu kalamullah.
Jangan disatukan kalam Allah dengan kalam Rasul. Makanya ada sakta di tengahnya. Palaisa ngirila palangi pasti diri peringerangi. Makanya assalamu alaina Nabi taruh wa ala diikutkanlah kita ibadillahi sholihin. Ia natuna sepata reka dua tamasyarat talu tamalaisa. Ini kuncinya, Pak. Kemudian setelah itu Nabi turun. Kan yang syahadat itu Rasulullah, yang salawat malaikat. Malaikat cuma mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidak pakai Sayyidina. Makanya yang sholat pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu yang benar. Kalau dia baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu tidak salah. Bedanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad itulah yang ada di teks hadis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu yang mapakia dak lori nabita. Saya mengambil analogi sederhana. Kalau saya minta air minum 1 gelas, orang kasih naik 1 gelas air minum dia letakkan di sini, maka itu melaksanakan perintah. Tapi kalau dia ambil 1 gelas air, kemudian dia mengambil sedikit mangkok kecil, baru dia letakkan di bawahnya, baru dia angkat, maka itu mapakia dak. Allahumma sholli ala Muhammad melaksanakan perintah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakiada illauri nabita. Sedikit saja bedanya. Di situ kuncinya, Pak. Cuma kadang orang menganggap ini bid'ah karena dia tidak paham. Kemudian setelah itu malaikat bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Turunlah Rasulullah. Ketemu Jibril kembali, diantar turun ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Nabi yang paling tinggi tempatnya, Pak. Itu Nabi Ibrahim. Langsung ditanya, agamu poliang. Coba, Pak. Manusia itu. Kung katalo Malaysia, nang karewa, aga na poliang. Milo. Manusia itu. Ang katalo umrah, aga na poliang. Cerek kristal. Begitu. Ada orang dari Sidrap ke Pasar Butung, agak napulang daster. Gitu. Jadi tidak pernah ditanya Rasulullah sama Nabi, dia tidak bertanya, apa yang kau lihat? Makadani, agamu pulang. Makanya sholat adalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Karena makadami agamu pulang, maka Nabi itu sempajang. Itu kan. Padahal tujuan Isra Mi'raj bukan itu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Allah sudah sampaikan, informasikan. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa ada sholat? Itu oleh-oleh. Makanya Ibrahim bertanya, apa yang kau bawa? Sholat berapa? 50. Oh iya. Saya titip salam kepada umat. Kalau dia kerjakan. Makanya ada kalimat salam kepada Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kita salam kepada Ibrahim? Karena dia berjanji, ya Muhammad, ketika dia mengucapkan salam kepadaku, setengah sedekahku pahalanya kuserahkan kelak di yaumil akhir. Itu ada bonus dari Nabi Ibrahim nanti, Pak, yang baca kama shallaita ala Ibrahim itu. Bonusnya apa? Sedekahnya Ibrahim. Apa sedekahnya Ibrahim? Dia berdoa, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi makan kepada seluruh umat hambamu sampai dunia kiamat. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Diperintahkan Jibril masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru Ibrahim taburkan ke laut, dan itulah yang menjadi garam. Sehingga tidak ada manusia yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Ibrahim sampai akhir zaman. Tapi ada berkahnya. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imamul Ghazali membahas ketika adab makan. Siapa yang makan sedekahnya Ibrahim sebelum memakan makanannya, maka dia akan diberikan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada anak-anak kita mau pintar, tapandre ipat jecek dek sebelum makan. Cerdas itu. Itu doanya Ibrahim. Kayaknya ulama dulu itu lakukan terus. Yang kedua, orang yang makan garam sebelum makan makanan itu tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga, ini yang paling bagus. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sebelum makan makanan.
Itu berkahnya. Makanya banyak orang tidak mengamalkan itu, Pak. Itu doanya Ibrahim luar biasa. Kemudian turun dia ke bawah, ketemulah dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa lagi bertanya, apa yang kau bawa Muhammad? Rasul hanya mengatakan sholat. Berapa? 50. Tunggu dulu. Banyak itu. Umatku saja yang kuat umurnya panjang, itu berat dia lakukan. Apalagi kalau umat. Sehingga Nabi dengan saran Nabi Musa naik mengurang, minta kurang. Nabi dikurangi 5, naik lagi disuruh Nabi Musa kurang. Kurang terus. 9 kali Nabi bolak-balik, tinggal 5. Nabi Musa mengatakan, naik lagi Muhammad. Cukup 1 untuk kamu. Rasul apa yang dia bilang? Saya setiap naik 1 kali dikurangi 5. Dari 50 menjadi 5. Kalau ini yang 5 lagi, nah saya naik pasti habis. Cica menrek tak 5 kurangi, nah 5 menit. Ya kau menrek acapu. Nabi mengatakan, Rasulullah mengatakan, wahai Musa, saya malu lagi ketemu dengan Allah. Saya berat. Apa kata Musa? Meneteskan air mata Nabi Musa dan dia mengucapkan, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Siapa yang membaca kalimat ini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua, dia meletakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri. Dia menutup matanya kemudian membaca Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Maka orang ini kalau akan dikenali langsung oleh Rasulullah di yaumil akhir. Kenapa Nabi Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah? Karena satu yang tidak bisa dilakukan Nabi Musa dan tidak diberikan oleh Allah. Dia sudah bicara dengan Allah. Doanya sudah diterima. Tapi ada satu yang tidak bisa. Ketemu langsung dengan Allah. Hanya Rasulullah yang bisa ketemu langsung. Ketika turun Nabi ketemu Nabi Musa, nurnya Allah ada di wajahnya Rasulullah. Sehingga Musa mengatakan Ahmad, Ruhullah. Artinya di dalam nurnya Rasulullah saya melihat wajah Allah. Itulah yang membuat Nabi Musa menyuruh Nabi bolak-balik sampai 9 kali. Karena dia ingin menikmati wajah Allah di wajahnya Rasulullah. Itu hanya alasannya Nabi Musa. Hanya kuncinya di situ, Pak. Setelah Rasulullah turun sampai ke bumi, dijaga betul 2 hari oleh malaikat Jibril. Setiap masuk waktu sholat disuruh sholat. Muhammad waktu subuh sudah masuk. Muhammad waktu duhur sudah masuk. Asar sudah masuk. Makanya itu hanya pakai ukuran. Fajar sudah terbit, sampai matahari terbit sudah selesai. Habis waktu subuh. Setelah bayangan sudah lewat dari bagian atas, sudah lewat sedikit, waktu duhur sudah masuk. Kemudian setelah bayangan lebih panjang daripada bendanya, asar sudah masuk Muhammad. Ketika matahari sudah tenggelam sempurna, maka masuk waktu maghrib. Setelah bayangan merah di ufuk barat sudah hilang, maka masuk waktu isya. Setelah muncul fajarul kasib, maka itu habis waktu isya. Maka itu dijaga betul Nabi untuk diberitahu waktu sholat. Bahwa ini perantara pembukaan sholat masuk akhir ini. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada jedah di situ kecuali sholat subuh sampai ke duhur. Yang lain itu nyambung terus. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada orang sholat duhur, dia sudah ruku 1 kali 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian orang azan asar, maka dia tetap dihukumi sholat pada waktu duhur. Kenapa? Karena kepalanya masih di duhur walaupun ekornya ada di asar. Itu kuncinya. Jadi jangan mengatakan yang terlambat itu sholatnya tidak sah. Tidak. Cuma mendapatkan ampunan karena dia sudah berdosa. Ini penting. Itu makanya di awal waktu itu rahmat Allah. Kalau mau ambil rahmat awal. Sama dengan kalau Pak Sekca mengundang. Kalau undangan jam 8, rapat jam 8, kita datang jam 7, pasti dia senang. Ini orang rajin betul. Tapi kalau undangan jam 8, jam 11 baru kita hadir, pasti Pak Camat geleng-geleng kepala, ini mau datang rapat atau mau bikin jengkel. Maka begitulah sehingga dimaafkan namanya. Dalam sholat pun begitu. Siapa yang datang sebelum masuk waktu sholat, maka orang itu kalau bercahaya seperti cahayanya bulan kalau di hari kemudian. Kenapa? Dia datang sebelum dipanggil.
Imam Malik mengatakan, ya kau angkat tau bab pitai na lo masigi tau kutu ya. Apa yoli pinapalau. Iya, aja coba. Ini nih Imam Malik, ini Imam Malik ini. Kemudian di dalam sholat Nabi menangis setelah melaksanakan sholat. Magina terri Nabi tak karena ada kekurangan. Ternyata sholat yang 50 itu hilang. Hanya 5 yang bisa dia lakukan 5 waktu. Maka turunlah malaikat Jibril memberikan obat ke kalbunya Rasulullah. Diberitahulah Rasulullah, ya Muhammad, selesai sholat engkau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu pas 50. Itulah jumlah sholat sebenarnya awalnya. Maka orang yang sudah salam tinggal membaca zikir itu akan mendapatkan pahala sholat yang 50 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yana tu nak kada nabi tanah podang itu kasih melo ko kali tau sogi ya ko meko kali onro ko baca ya ko pro ko masampaja bukalah karena kau mendapatkan pahala yang banyak. Itu kuncinya. Tapi angka tahu pak kama pipa bangin na lupa tama purana mak beresal langi mangin lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalana anak maconi belisi itu. Nah, ini jadi masalah. Kita sudah sholat assalamualaikum warahmatullah, jangan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa warahmatullah? Yang tambah wabarakatuh itu sholat jenazah. Selain sholat jenazah jangan pakai wabarakatuh. Kalau dari Muhammadiyah hasil tarjih, ke kanan pakai assalamualaikum warahmatullah, ke kiri pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pakai dua-duanya. Kalau kita di NU pakai hasil tarjih hadis itu mengatakan sholat jenazah Nabi lanjutkan salamnya sampai sempurna, tapi selain sholat jenazah Nabi tidak sempurnakan. Itu yang kita pakai. Kayaknya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tanyakan ini Pak sama guru tak, kenapa pakai wabarakatuh kalau sholat jenazah? Assalamualaikum warahmatullah. Coba kau tidak bisa berdiri di bumi ini tenang kalau bukan malaikat rahmat yang menjagamu. Yang kedua, coba cari orang. Kalau ada orang hidup, ya kau nggak tahu tuh tidur di tengah tanah lapang. Anjing dari jauh sudah menggonggong karena ada malaikat yang memagari kita. Tapi ketika orang meninggal dari jauh anjing itu tidak akan menggonggong, langsung dia menggigit ke situ. Kenapa? Karena malaikatnya sudah pergi. Dari situlah ada kalimat assalamualaikum warahmatullah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intinya. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam Pak. Saya harus ke Sidrap. Besok ada acara di Boneh. Jadi makanya saya atur jam 10 ya bisa. Insyaallah. Makanya ada satu bacaan dalam sholat itu berubah Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah? Yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali. Sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Hasan dan Husain, anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak tak? Magi anak tanah teri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang. Istrinya mengatakan, ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita.
Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham, jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya, langsung ada orang peminta-minta. Langsung mengatakan, bantu aku. Sudah 2 hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah. Anakku baru setengah hari, ini sudah 2 hari. Dia mengambil uang 2 dirham, itu dia masukkan untuk dia bantu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 4 dirham. Tiba di tengah perjalanan, kembali ada orang yang baring di atas pasir. Bantu aku anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, kenapa? Bantu aku. Saya sudah 5 hari tidak makan. Dia mengatakan, ini yang lebih parah. Dia mengambil 2 dirham, kemudian dia sedekahi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di pintu pasar, ketemulah dia orang tua. Angka pas sapak bembe okwalona. Dia masukkan tali kambingnya di dalam lehernya. Baru dia putar di tangannya. Baru dia baring di dekat pintu pasar. Kenapa? Karena kambing yang dia mau jual dia sudah tidak bisa tahan. Dia mengatakan, si minggu ni nak dewandre. Nanya bembe na cataralah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu jangan tinggalkan tempat. Di situ saya akan masuk ke pasar. Tamai Sayyidina Ali beli roti. Baru dia suapi orang tua ini. Setiap dia suapi selesai 1 potong roti, dia tanya, mas soni gah nasa depa. Dia suapi, iya to mana nama so capu to meni roti. Kenapa Sayyidina Ali bertanya? Karena dia berharap kalau ada sisanya nanti itulah yang untuk anakku kelak. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian kembali dengan berbesar hati, kembali ke rumahnya, mengharap nanti di rumah neneknya saya akan mencarikan makanan. Ternyata rewai Sayyidina Ali beritahu, hei, ambil kambingku, saya minta kepadamu jualkan. Balu ka nga ya bembe he. Nasabade na may tarala ko ya balu. Coba kau yang kau jual. Maka Sayyidina Ali, kau mau jual berapa? 40 dirham. Sehingga diambillah Sayyidina Ali, diantar pulang ke rumahnya. Istrinya bergembira. Weh, bembe tapular rajana. Na 6 dirham bita nasadena. Ya rodi talenga saya sudah sedekahkan kepada orang yang lebih butuh daripada anak kita. Aga nasa benena. Itulah yang kita miliki kala di hari kemudian. Coba. Kanjak na anak na nabita. Kapak ko beneta pa. Pajay. Sandala ilolo. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ini amanah yang saya harus tunaikan. Saya diminta untuk menjual. Setelah dia tarik kambing ini pulang, dia mau bawa ke pasar kembali untuk dia jual. Di tengah jalan ketemulah orang yang di atas unta. Langsung lompat kemudian memeriksa kambing ini. Napa mulai tanru na latu iko na naparesa. Napa makadahembo. Nenekku mo pasapa bembe makohe. Coba. Melo ka meli bembemu. Pak beli ka 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Memang mau dijual, tapi saya tidak jual 100 dirham. Kalau begitu anakmu, kasih saya 200. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Kasih saya 300. Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak jual. Langsung orang tua mengatakan, berapa kau mau jualkan, saya akan bayar. Agar nasa Sayyidina Ali, saya akan menjual dengan harga 40 dirham. Bayangkan Pak. Nilau apadatu dirham, dia tidak jual karena itu amanah yang disampaikan bahwa 40 dirham harganya. Seandainya ini yang dipakai sama orang, Pak, selamat negara. Kemudian orang itu mengatakan, ini ambil hitung uang. Dia hitunglah Sayyidina Ali, cukup 40, dia mau pergi. Dia mengatakan, tunggu. Saya berikan hadiah kepadamu dengan jumlah totalnya 600 dirham. Ambil itu. Itu hadiah kambing. Sayyidina Ali kembali mengambil itu kemudian membawa ke orang tua ini tadi. Langsung dia ketemu. Ini harga kambingmu sudah laku. 40 dirham. Ini ada uang hadiah kambingmu bukan milik saya. Ambil semuanya. Dia tidak ambil. Karena ini hanya amanah yang diberikan kepadaku. Keuntungan apapun itu adalah milikmu. Itu Sayyidina Ali, Pak. Padahal dia butuh sekali. Kemudian Sayyidina Ali minta izin, saya harus pergi, amanahmu sudah saya tunaikan. Setelah Imam Ali berbalik, langsung dipegang pundaknya. Tinggal sebentar.
Saya mau tanya, kau kenali saya atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya tanya, kau tahu orang yang di dekat rumahmu yang kau sedekahi 2 dirham? Dia mengatakan tidak. Yang di tengah jalan, yang tadi di tengah jalan yang minta 2 dirham, kau juga sedekahi? Kau kenali dia atau tidak? Agak Sayyidina Ali, tidak. Apa kata orang tua ini? Yang di dekat rumahmu tadi itu adalah saya. Yang di tengah jalan juga adalah saya. Yang beli kambing itu juga saya. Yang di sini juga saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimananmu. Bayangkan. Sayyidina Ali itu meneteskan air mata karena dia melihat bayangan kepalanya sudah hampir masuk duhur. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati, jangan sampai karena harta ini saya lalai tidak melihat wajahnya Rasulullah keluar dari kamarnya. Itu tangisannya Sayyidina Ali. Karena tempat duduknya Sayyidina Ali itu seperti persis di sebelah kanan Rasulullah. Kalau Rasul membuka pintu rumahnya untuk masuk ke masjid, ketemu langsung wajahnya Nabi dengan wajahnya Sayyidina Ali. Maka itu yang dirindukan setiap waktu sholat Sayyidina Ali, sehingga dia selalu di situ menunggu Rasulullah. Tapi pada waktu itu dia tidak mampu melihat wajah Rasulullah keluar, sehingga dia menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta sebesar ini kalau saya tidak melihat wajah Rasulmu keluar dari kamarnya. Bayangkan itu, karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kemudian berjalanlah dia pulang, memberikan uang itu kepada istrinya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Setelah Bilal azan, Rasulullah sudah keluar. Bilal mau ikamat, dia melihat tidak ada Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah bertanya, kemana Sayyidina Ali? Sahabat mengatakan, kami tadi melihatnya Rasul, tapi tidak tahu kemana. Rasul mengatakan, jangan dulu ikamat, tunggu dia, baru Nabi kembali masuk. Inilah yang menjadi dasar bahwa nareko angka tahu tuh yang kamu mak berjama nang kami ke tu kampung dan tidak pernah alpa. Kalau dia belum hadir boleh ditunggu-tunggu sejenak. Kenapa? Mungkin ada urusan penting. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi setelah lama tidak muncul, maka Nabi mengatakan iqamat Bilal. Bilal qamat. Sayyidina Ali mendengarkan qamatnya Bilal karena suara Bilal itu 4 kilometer. Dia dengarkan, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya masbuk dalam sholat. Tidak ada nilainya harta yang kau berikan ini ketika saya masbuk dalam sholatku. Kemudian menangis dia, berjalan menuju ke masjid. Dia mempercepat langkahnya, baru dia mengingat wasiat Rasulullah. Jika engkau terlambat menuju ke masjid, maka jangan merubah langkahmu. Langkahlah dengan biasa, karena yang tergesa-gesa itu akan bersama dengan syaitan. Maka dia langkah dengan pelan, berjalan dengan biasa. Setelah tiba di tempat wudu, dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi sudah ruku di dalam sholatnya. Sayyidina Ali menangis. Ya Allah, tidak ada nilainya harta yang kau berikan kepadaku. Aku masbuk di dalam sholat Rasulmu. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, jangan angkat kepalamu sebelum Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali masuk takbir, kemudian dia langsung ruku. Maka Nabi merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan pujianmu kepadanya. Dan itulah peristiwa yang bisa merubah bacaan salat karena sedekah. Itulah sehingga orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu bisa menggoyang tiangnya aras, Bapak Ibu sekalian. Itu berkah besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.